Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Putri Anaya dari program studi Desain Mode NIM 15214230050. Kali ini saya akan membuat peragaan busana pada era Rokoko dan Empire. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu busana pada era Rokoko. Rokoko pertama kali muncul di Prancis pada awal abad ke-18 sebagai lanjutan gaya barok, tetapi berlawanan dengan tema lebih berat dan warna lebih gelap dari gaya barok. Rokoko ditandai oleh suatu kekayaan, rahmat, suka melucu, dan keringanan. Untuk wanita, jiwa dasar dari mode Rokoko berakar dalam keagungan, hiasan, elegan, dan keroyalan. Gaun wanita gaya Rokoko disebut robe à la Française, dan gaya ini digunakan sebagai gaun formal sampai saat revolusi. Karena mode Rokoko melambangkan keagungan, maka bahan yang digunakan untuk membuat busana Rokoko adalah bahan yang berkualitas tinggi seperti bahan sutra. Pakaian pada masa ini lebih mewah dan berlebihan. Gaya pakaian yang dikenakan wanita mempertahankan dan memperlihatkan bagian atas atau torso yang ketat dan dibantu oleh korset di atas rok yang penuh dan selalu memakai rok yang lebar. Para wanita ini biasanya menggunakan lengan hanya sebatas siku 3/4 dan diakhiri dengan hiasan renda atau ruffles. Mereka juga memakai kerudung atau shawl, menggunakan kain motif dan bordir tidak terbatas, dan menggunakan topi yang semakin lebar. Perbedaan antara barok dan rokoko dalam hal seni musik adalah karakteristiknya. Pada zaman rokoko, gayanya bersifat lebih intim dari barok. Ukuran ciptaan rokoko juga biasanya lebih kecil daripada barok. Aksesorisnya yaitu dekorasi dari pita yang bertumpuk untuk membentuk perut yang memperlihatkan bentuk dadanya yang terangkat dan terbentuk oleh korsetnya. Sebagai tambahan, renda berkualitas tinggi menghiasi bagian manset. Lipatan rok, renda, pita, dan bunga hiasan ada di sekeliling jubah. Warna yang cerah, bordiran, kancing yang dekoratif adalah bagian penting untuk pakaian pria dalam gaya rokoko. Biasanya jas dan rompi dibordir dengan benang emas, perak, berwarna, perhiasan yang berkelap-kelip, dan permata. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai busana pada era Empire. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789 hingga 1799. Hal itu memberikan pengaruh besar terhadap fashion pada masa Empire. Jubah putih yang mengalir telah muncul sebelum revolusi dalam bentuk gaun chemise. Fashion kemudian mulai secara bertahap mengikuti cita-cita klasik, terinspirasi oleh gaya Yunani dan Romawi kuno dengan gaun-gaun mereka yang disampirkan dan dikumpulkan. Chiton dan peplos tersebut bersama dengan tunik Romawi menjadi titik inspirasi. Siluet Empire didefinisikan sebagai gaun dengan pinggang tinggi tepat di bawah payudara dan rok yang panjang dan longgar yang memanjangkan dan menyanjung tubuh, namun tidak selalu membuatnya terlihat langsing. Bahan yang digunakan pada masa itu adalah linen. Putih adalah warna yang disukai karena merupakan warna patung marmer kuno. Selain itu juga karena mudah dicuci dan diputihkan, dipakai baik untuk acara-acara khusus seperti pertemuan malam dan pesta maupun di rumah. Hal ini juga menunjukkan status sosial tertentu. Meningkatnya kekayaan di kalangan berkelas menengah bersamaan dengan turunnya harga pakaian dan akibat industri manufaktur menyebabkan perempuan mengganti pakaian mereka beberapa kali sepanjang hari. Pakaian pada masa Empire yang pertama adalah kamisol atau disebut juga sheath, yaitu pakaian dalam tipis berpotongan rendah dan berlengan pendek yang terbuat dari bahan katun dengan warna-warna lembut yang dapat melindungi lapisan atas, misalnya dari bau badan. Sheath juga dipakai untuk tidur.
Di atasnya terdapat stays atau korset yang diikuti dengan rok dalam atau gaun tanpa lengan yang sering disulam terutama di bagian tepinya. Lalu ada baseball pad, bantalan berbentuk setengah bulan atau sebesar kepalan tangan, dikenakan di bawah gaun, sebenarnya di bagian belakang yang kecil. Fungsinya untuk membantu jatuhnya rok dengan cara menahan rapat di bagian belakang agar rok tidak jatuh ke bagian kecil bagian belakang. Di atas rok baru kenakan gaun yang berlengan kencang atau menggembung.